Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengumpulkan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan menerima apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan membuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil yang kita renungkan bersama pada kesempatan ini berbicara tentang para pekerja yang diundang pemilik kebun anggur untuk bekerja di kebun anggurnya. Kalau kita berpikir secara manusiawi dan kita kaitkan dengan aturan tentang ketenaga kerjaan, maka wajarlah bila para pekerja itu protes. Tapi bukan maksud ini, perumpamaan ini mau disampaikan buat kita. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan punya cara berpikir yang berbeda sekali. Bahkan seringkali mencungkir balikan cara pandang manusia.
Bukan lamanya waktu atau banyaknya jasa manusia yang menjadi penilaian Tuhan, tetapi kerelaan dan juga ketulusan dalam berpartisipasi pada karya keselamatan Tuhan. Upah atau gaji pada kriteria kemurahan hati Tuhan sendirilah yang memberikan semuanya itu kepada kita dengan penuh kasih, bukan sekedar nilai keadilan dalam kacamata manusia. Karena itu seorang perlu mengatakan kepada kita semua bahwa Allah itu tidak adil. Bukan, Allah itu memberikan sesuai dengan apa yang Ia hendaki dalam dirinya. Pertanyaan untuk kita renungkan pada hari ini, sudahkah berapa lama kita membaktikan diri untuk sesama dalam pelayanan kita? Tuhan Yesus telah memanggil murid-muridnya, Anda, saya, untuk bekerja melayani Allah dan juga sesama dalam kemurahan hati dan juga sukacita. Apakah kita melakukan pekerjaan dan juga tugas-tugas kita dengan keceriaan dan juga ketekunan demi nama Tuhan? Dan apakah kita memberi dengan murah hati kepada orang lain, terutama bagi mereka yang memerlukan? Perlu diingat dalam kesemuanya itu, jangan menuntut Tuhan untuk berbuat lebih dibandingkan dengan yang lain. Yang terpenting dalam diri kita adalah terus-menerus menyerahkan diri kita pada kemurahan hati Tuhan. Dan tentunya terus berkarya bagi Tuhan dan juga bagi sesama dengan kerelaan dan juga ketulusan. Bekerja di ladang Tuhan adalah tugas dan panggilan kita semua sebagai umat Katolik. Dan juga dunia ini adalah ladangnya. Ladang dari Tuhan itu sendiri. Tuaian memang banyak, tetapi bekerja sedikit, kata Tuhan Yesus. Tuhan memerlukan Anda, saya, untuk bekerja di ladangnya. Dan marilah kita terus mengingat dalam pekerjaan dan juga pelayanan kita, sesuai dengan talenta dan juga kapasitas hidup kita sebagai pekerja Tuhan itu sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.